Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan menjelaskan tentang chatroom yang saya modif atau saya bangun dari praktikum lab session 10 untuk mata kuliah programan jaringan 1. Kita lihat di sini. Kita akan menjelaskan kode dari chatroom app-nya. Mari kita buka Sublime-nya. Yang pertama itu ada import socket, import threading. Jadi apa itu socket? Socket itu yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat agar bisa saling berkomunikasi melalui jaringan seperti internet atau jaringan lokal. Sedangkan threading itu digunakan agar program dapat melakukan lebih dari satu tugas secara bersamaan. Kayak chatroom ini, server menggunakan thread untuk melayani banyak klien. Jadi thread itu digunakan agar user atau pengguna bisa menerima pesan sambil mengetik pesan baru. Selanjutnya klien buka kurung sama dengan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Jadi klien ini direktori untuk menyimpan klien yang terhubung. Selanjutnya fungsi dev broadcast ini dia fungsinya untuk mengirim pesan ke semua klien kecuali pengirimnya. Jadi jika koneksi bermasalah, klien dihapus dari daftar. Selanjutnya fungsi dev handle itu untuk menyimpan nama klien dan mengirimkan pesan masuk atau keluar dan mendengarkan pesan dari klien dan meneruskan ke semua klien lain. Fungsi selanjutnya yaitu ini, server dibin ke localhost port 12345 dan selalu siap menerima koneksi. Jadi setiap koneksi dijalankan di thread baru. Selanjutnya kode client dev resend message that threading.thread itu dia untuk menerima pesan dari server. Jadi dia ini thread khusus yang berjalan di latar belakang untuk terus mendengarkan pesan dari server. Name buka kurung input ini username dikirim ke server untuk digunakan sebagai identitasnya. Nah, client socket ini dia untuk menghubungkan klien ke server di alamat localhost dan portnya. Selanjutnya while true
dia untuk mengirim pesan. Jadi dia input dari user dan akan dikirim ke server. Jika user mengetik exit, maka keluar dari chat dan soket ditutup. Di sini kita coba cmd, kita coba running, kita masuk ke foldernya. Di sini saya menyimpan menyimpannya di OS, di user, di Asus. Nah, jadi di sini saya buat folder utama nih, yang di dalamnya ada file klien dan server. Kita coba running. Ini kita masuk ke folder chatroom. Pertama-tama kita akan menjalankan kode server.py dulu. Server.py. Nah, karena server ini kan bertugas menerima koneksi dari banyak klien dan menyampaikan pesan dari satu klien ke klien lainnya, itu broadcast ya, serta mencetak pesan dan notifikasi ke terminal. Di sini kita udah mengoneksikannya, lalu kita buka cmd lagi untuk bukanya melalui klien. Tunggu sebentar. Nah, sini kita akan masuk lagi ke folder chatroom. Sini kita akan masuk ke terminal baru, menjalankan klien .py. Enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan username kita. Kita isi klien 1 aja. Klien 1. Bentar. Nah, dia akan mencetaknya, dia akan terhubung ke server. Di sini dia akan masuk sebagai klien 1. Selanjutnya kita akan buat klien yang kedua. Kita masuk ke JD chat room. Kita buka di klien. Nah, di sini kita juga disuruh untuk memasukkan username kita. Sini kita buat klien 2 aja. Klien 2. Di sini sudah ada notif terhubungnya klien 1 dan klien 2. Di sini klien 1 kita bisa mengechat ya, hai ini. Nah, dia akan mencetak chat berupa hai. Nah, jadi server itu menerima dan menyebarkan ke semua klien lain.
saat ini hanya satu klien, jadi tidak terlihat broadcast sih. Di sini coba kita juga chat hai juga. Nah, dia akan keluar juga di klien 1 dan server. Jadi kesimpulan dari alur ini tuh, server harus dijalankan terlebih dahulu karena bertugas untuk menerima koneksi dari klien, yaitu klien 1 dan klien 2. Jadi klien yang pertama itu kita masukkan klien 1 masuk klien 1 dulu untuk mengirim pesan pertama. Lalu klien 2 untuk bergabung dan langsung bisa menerima serta mengirim pesannya. Jadi semua pesan yang dikirim oleh satu klien itu akan diterima oleh semua klien, oleh semua klien lain. Kesimpulannya, jadi kita berhasil membuat kode chatroom dengan soket dan threading. Lalu server dapat menangani banyak klien sekaligus, walaupun baru cuma 2 klien. Terus selanjutnya klien dapat menerima dan mengirim pesan juga. Terima kasih ya sudah menyimak video penjelasan ini. Mohon maaf jika saya masih banyak kesalahan dalam menjelaskannya, masih kurang. Semoga penjelasan mengenai kode chatroom ini dapat dipahami. Mohon maaf sebelumnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.